Baik, shalom, selamat pagi semua. Kasih lihat kiri kanan dulu, kasih senyum, jangan tegang-tegang. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara. Saya panggil Bapak Ibu Saudara walaupun masih muda, tapi ada juga yang sudah tua ya. Jadi saya panggil Bapak Ibu Saudara saja ya. Biasa kalau di gereja nggak panggil Bapak Ibu Saudara kayaknya nggak sah gitu ya. Jadi terima kasih buat Brother Arif sama Adon yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang ada siang hari ini untuk bisa beribadah bersama. Saya hari ini melayani mungkin seperti saya udah WhatsApp ke Brother Arif. Saya mungkin selesai khotbah, saya langsung balik ke gereja karena di gereja kami ada gembala pendeta dari Nabire yang melayani. Jadi saya harus temani untuk bersama dengan mereka. Jadi bukan berarti kayak di Jakarta gitu habis pulang khotbah langsung keluar isi di gereja lain lagi ya. Saya masih kembali ke gereja untuk melihat ada beberapa hamba Tuhan yang tadi saya sudah antar ke sana untuk mereka melayani di tempat kami. Nah, saya hari ini datang juga tidak sendiri, saya sama istri sama anak saya. Anak saya malu duduk di depan jadi dia paling belakang aja. Iya. Oke, hari ini kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama tentang powerful ya. Saya percaya begini bahwa seseorang atau pribadi yang bisa sampai kepada titik di mana dia inginkan itu adalah pribadi yang punya powerful. Ya. Nggak mungkin orang yang letih lesu, orang yang ciut bisa nyapai tujuannya, nggak mungkin. Tapi orang yang punya powerful yang akan bisa sampai kepada titik tujuan yang dia inginkan. Amin. Jadi saya percaya bahwa powerful ini sangat penting sekali buat setiap kita semua. Karena hidup itu pasti ada tantangan, betul ya. Saya berdiri di tempat ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Ya 2018 bulan Oktober tanggal 7 itu kami ada di tempat ini untuk memulai sebuah pelayanan ya. Waktu kami memulai sebuah pelayanan memang ada banyak tantangan, gak gampang. Untuk membuka pelayanan itu gak gampang, betul ya. Buka restoran aja susah, betul. Buka rumah makan aja susah, Pak ini ya, Pak Frans ya. Nasi kuning aja susah. Nah, untuk membuka kerajaan Allah itu sangat susah, dan susahnya itu biasanya dari sekitar kita. Tapi kalau kita punya power, kita punya powerful, kekuatan penuh, apapun tantangan kita bisa tetap melangkah terus sampai akhir. Amin. Karena apa yang kita kerjakan ini bukan untuk pribadi kita. Saya berpikir bahwa saya bukan sedang membangun kerajaan pribadi, tapi saya berpikir bahwa saya sedang membangun kerajaan Allah. So, saya percaya bahwa kalau saya punya kekuatan dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan nuntun saya untuk menyelesaikan kerajaan Allah ini. Jadi saya bangga sekali dan saya senang sekali bisa berdiri lagi di tempat ini. Walaupun 3 tahun yang lalu saya sempat ada di tempat ini, tapi puji Tuhan, Tuhan sekarang percayakan kami bisa pakai ruko. Walaupun ruko itu juga dikasih gratis untuk kami pakai, tapi kami sangat sukacita karena Tuhan itu buka jalan semuanya. Saya mau bilang bahwa teman-teman semua yang ada tempat ini, kalau kita punya powerful, kita bisa sama-sama untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan bagi komunitas di tempat ini. Amin. Jadi coba tanya kiri kanan, jangan ciut dong. Iya. Baru sedikit aja udah ciut duluan. Ya, baru sedikit, aduh, ini kakak bagaimana nih, kita baru berapa minggu aja udah tantangan banyak sekali nih. Ya udahlah, saya kembali aja ke inilah, saya udah nggak mau gabung lagi. Kita udah ciut duluan karena kita nggak punya power. Tapi hari ini kalau kita berpikir baik bahwa apa yang sudah kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya pasti Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih buat hidup kita. Nah, kita belajar sama-sama, mari kita buka sama-sama dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Nah, dikatakan begini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, kita tahu siapa Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang Musa utus. 10-nya pengkhianat, 2-nya masih tetap bertahan dengan kebenaran, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, kita tahu Kaleb bahwa kalau kita baca di kitab Yosua, di mana dia berkata begini, bahwa kekuatanku sekarang masih sama seperti kekuatanku waktu Musa mengutus dia.
Dia berkata begitu waktu dia berumur 85 tahun, tapi dia berkata bahwa kekuatanku di saat umur 85 tahun ini masih sama dengan kekuatanku seperti waktu Musa mengutus dia. Waktu Musa mengutus dia itu 40 tahun. Jadi Kaleb punya kekuatan penuh untuk bisa menyelesaikan. Kalau saudara baca akhir kisah hidupnya, akhirnya Kaleb memiliki negeri yang namanya Hebron. Apa yang Musa janjikan buat dia, akhirnya Kaleb bisa memilikinya, digenapi dalam kehidupannya. Kenapa itu sangat lama? 40 tahun dikatakan Musa di bilangan ini bahwa nanti Kaleb akan memiliki Hebron, dan dia bertahan sampai 45 tahun baru janji itu digenapi dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa? Karena dia punya powerful. Iya, toh? Bertahan selama 45 tahun itu nggak gampang, betul nggak? Iya. Nggak gampang bertahan 45 tahun. Kita aja baru nunggu jodoh 1 tahun udah bingung, ya toh. Waduh, ini udah kepala 3 ini. Iya, yang tadinya masih kepala 2 jual mahal, ya toh. Naik kepala 3 mulai sedikit, ya toh. Agak kasih diskon 20%. Udah kepala 4 langsung big sale. Udah nggak nahan, ya toh. Iya, karena kita udah nggak punya powerful, yang akhirnya kita yang tadinya kita tenang aja, pasti Tuhan akan beri yang terbaik, iya toh. Tuhan pasti ngasih yang terbaik, iya. Tapi karena kita nggak punya powerful dalam Tuhan, akhirnya dalam beberapa tahun akhirnya kita mulai ciut, kita mulai down, dan akhirnya big sale, ya toh. Siapa aja deh, mari silakan, ya gitu. Nah, karena apa? Karena kita nggak punya powerful dalam Tuhan. Untuk mencapai sesuatu yang kita impikan, kita harus punya powerful. Coba bilang sama kiri kanan, kamu udah ciut kah? Belum? Iya. Nah, Kaleb dia bertahan 45 tahun untuk bisa mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. 45 tahun. Nah, kita belajar sama-sama dari Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai, di mana 12 pengintai itu 10-nya datang dan bilang, wah, kami nggak bisa masuk ke rebut tanah itu karena di situ banyak monster, lah bahasanya gitu lah ya. Di situ banyak monster, kita nggak bisa masuk. Kita pasti kalah. 10 pengintai ini pengkhianat, tapi Kaleb dan Yosua berani berkata bahwa no, kami bisa masuk. Mereka menyadari begini, bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka dari masa ke masa sampai waktu di mana mereka harus masuk ke tanah Kanaan, mereka mengalami bagaimana janji Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa kalau Tuhan tolong saya kemarin, so pasti hari ini juga Tuhan pasti tolong saya. Kalau Tuhan tolong saya hari ini, pasti besok Tuhan pasti akan tolong saya, betul nggak? Iya. Makanya mereka berani berkata bahwa no, kita bisa masuk untuk rebut kota itu. 10 pengintai ini adalah pribadi yang juga mengalami mujizat Tuhan. Di beberapa hari yang lalu mereka juga mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat tantangan semakin besar, mereka mulai ciut, no, kami nggak bisa masuk. Hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya tantangan yang berbeda. Untuk memulai sebuah komunitas, untuk memulai sebuah pelayanan, itu tantangan sangat berbeda. Tapi saya mau bilang begini, kalau Tuhan sudah tolong kita di hari kemarin, Tuhan pasti akan tolong kita di hari ini. Amin. Kalau Tuhan tolong kita di hari ini, hari esok pun pasti Tuhan akan tolong kita. Jadi bilang sama kiri kanan, jangan khawatir, besok Tuhan pasti tolong. Iya. Kalau minggu ini Tuhan tolong kita makan nasi kuning, ya lah. Minggu depan pasti Tuhan tolong kita makan lalapan ayam. Tergantung siapa yang sponsor gitu ya. Dan saya bicara begini supaya kalau ada yang tergerak, besok kita makan nasi ayam, ya lah. Nah, artinya gini, bahwa kita harus benar-benar bahwa menjadikan Tuhan itu nomor 1, sehingga apa tantangan apapun yang kita hadapi, kita nggak akan mundur. Kita akan tetap move terus sampai kita melihat di mana janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Makanya Kaleb dia tetap berani berkata, kekuatanku sekarang masih sama seperti kekuatanku waktu Musa mengutus aku. 85 tahun masih punya kekuatan 40 tahun. Nah, kita belajar dengan cepat. Pastikan saya di sini 20 menit atau setengah 11 saya selesai ya. Nah, ada 3 poin penting yang membuat Kaleb memiliki kekuatan penuh untuk bisa mengalami janji Tuhan. Yang pertama di Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30, coba diklik saja ada. Saya sudah klik ayatnya di situ, terus saja.
Oke. Nah, yang pertama, Kaleb memiliki iman yang pasti. Jadi bukan kaleng-kaleng. Coba tanya kiri kanan, imanmu kaleng-kaleng kah atau KW berapa? Nah, untuk bisa punya kekuatan penuh meraih janji Tuhan, yang pertama harus kita miliki yaitu iman yang pasti. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab apa? Sebab kita pasti apa? Mengalahkannya. Kaleb punya iman yang pasti bahwa kita pasti bisa untuk melakukannya. Kita pasti bisa untuk mengalahkannya. Banyak orang bilang punya iman, tapi imannya iman KW. Di gereja pendeta bilang begini, apakah saudara percaya saudara akan mengalami mujizat? Amin. Ya, apakah saudara percaya saudara akan sembuh? Amin. Apakah saudara percaya saudara akan diberkati? Amin. Di gereja amin. Tetapi ketika keluar dari gereja, tantangan semakin besar. Dia lihat kenapa mujizat belum terjadi, kenapa kesembuhan belum terjadi. Akhirnya dia mulai terombang-ambing dan imannya mulai gugur. Ciut. Karena imannya nggak pasti. Orang yang imannya pasti sekali percaya tetap percaya. Amin. Orang yang imannya pasti sekali berpikir begini, kalau Tuhan sudah tolong saya, maka hari ini Tuhan pasti tolong saya. Kalau Tuhan sudah tolong saya hari ini, pasti hari esok Tuhan akan tolong saya. Karena dia punya iman yang pasti, bukan kaleng-kaleng. Biasa kalau saudara anak-anak muda sekarang bilang, ya itu kaleng-kaleng aja itu tuh. Iya. Tapi kita bukan kaleng-kaleng. Amin. Pastikan kita semua ngikut Tuhan, bukan iman kaleng-kaleng, tapi kita punya iman yang pasti dalam Tuhan. Amin. Saya nggak tahu tantangan apa yang sedang kita hadapi, tapi saya percaya begini, kita akan meraih apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita kalau kita punya iman yang pasti hari ini. So, kalau hari ini saudara berdoa Tuhan belum tolong saudara, tetap berdoa, Tuhan pasti tolong saudara. Saya punya prinsip begini, kalau hari ini pergumulan saya Tuhan belum nyatakan mujizat, saya tetap percaya begini, hari esok masih ada. Selama saya masih melangkah, besok belum ada juga, masih ada hari esok. Saya akan tetap berharap sama Tuhan sampai Tuhan genapi janjinya dalam hidup saya. Saudara pernah baca kisah wanita pendarahan 12 tahun? Dia itu nggak pernah lihat yang namanya mujizat terjadi. Dia itu cuma duduk bengong aja karena pendarahan 12 tahun. Ya, 12 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika dia tahu Yesus sedang lewat di situ, dia punya iman yang pasti. Dia cuma bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu satu iman yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Dan asal ku jamah saja jubahnya, nggak perlu Yesus doain, nggak perlu Yesus tumpang tangan, tapi asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia punya iman yang pasti, membuat dia ngalamin mujizat yang luar biasa. Hari ini kalau kita berdiri di tempat ini, kita duduk tempat ini, kita beribadah tempat ini, kalau kita punya iman yang pasti, pasti Tuhan akan buat jalan. Amin. Tuhan pasti akan buka jalan. Memang ada banyak tantangan, tapi pasti Tuhan buka jalan. Kaleb dia berani berdiri di depan banyak orang dan dia bilang begini, kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan masuk merebut kota itu. Kenapa? Karena Kaleb punya iman yang pasti. Yang kedua, bukan sekedar memiliki iman yang pasti, tapi Kaleb juga coba diklik. Nah, yang kedua, Kaleb dia mengandalkan Tuhan. Bukan cuma punya iman yang pasti, tapi Kaleb tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bilangan 14 ayat 6 bilang begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Orang banyak melihat sisi negatif daripada negeri itu, betul ya? Mereka bilang, oh nggak bisa, sana banyak raksasa, banyak orang besar, kita pasti kalah. Tapi Kaleb dan Yosua, mereka berkata begini apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka.
Yang kedua, bukan cuma sekedar Kaleb punya iman yang pasti, tapi Kaleb dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Walaupun memang secara lahiriah, secara manusia dia melihat memang itu banyak raksasa, tapi dia belajar melihat secara iman, dia belajar melihat secara spirit bahwa enggak, negeri yang akan kita lalui itu negeri yang baik. Ya lah. Walaupun orang-orang banyak, kadang kita banyak melihat dari sisi negatifnya saja. Tapi mari kita belajar melihat dari sisi positifnya. Karena kalau kita melihat dari sisi positifnya, kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk mengubah. Jadi coba lihat kiri kanan, kayaknya kamu orang baik deh, walaupun nggak baik ya. Ya. Tapi Kaleb dan Yosua mereka berani melihat bahwa negeri yang kita lihat itu baik, penuh susu dan madu, ya toh. Artinya sesuatu yang luar biasa akan kita rebut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan, pribadi-pribadi yang sadar bahwa dalam kehidupannya Tuhan selalu sertai, adalah pribadi yang akan selalu melihat situasi dengan situasi keadaan baik. Orang boleh bilang, sana itu komunitas nggak baik gitu. Tapi kalau kita disertai sama Tuhan, kita pasti akan bilang, itu komunitas luar biasa. Itu dia orang yang luar biasa. Dia orang yang sangat luar biasa. Karena saya percaya begini bahwa Tuhan itu menyertai kita semua. Amin. Ya, coba tanya lagi kiri kanan, sadar nggak Tuhan sertai hidupmu? Sadar nggak? Kayaknya saya nggak sadar Tuhan sertai saya. Saya selalu menyadari bahwa Tuhan itu menyertai saya. Ya. Tuhan itu selalu menyertai hidup saya dalam kondisi apapun. Saya selalu menyadari Tuhan menyertai hidup saya. Kadang ketika saya hampir saja ngalamin kecelakaan, Tuhan sertain saya. Satu kali ini yang menjadi satu ini buat saya satu teguran buat saya. Jadi waktu saya kan pergi mancing ya, kan saya suka mancing. Saya punya YouTube juga. Jadi saudara tinggal subscribe aja YouTube mancing saya. Siapa tahu dengan subscribe saya bisa dapat penghasilan itu bisa mendukung pelayanan gitu ya, bisa mengalahkan Atta Halilintar gitu. Nama YouTube saya Papen Fishing, nah saudara tinggal cek saja. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kan situasi lagi ombak ya, atau lagi badai. Sempat ada 5 teman kita yang polisi itu sempat hilang itu. Satu yang sempat hilang, tapi puji Tuhan semuanya selamat karena mereka mengalami kecelakaan dan speednya itu langsung patah 2 dan speed tenggelam. Yang 4 itu langsung hanyut ke pulau sebelah, yang satunya itu 2 hari kemudian baru ditemukan ya. Tapi puji Tuhan ditemukan selamat ya. Jadi nggak ada sama sekali. Dan situasi masih ombak itu akhirnya saya lihat ini saya pergi mancing lah ya, saya pergi mancing. Waktu di darat itu memang sudah aman, sudah teduh. Wah ini kayaknya saya bilang sama motoris, kayaknya kita aman, cuaca bagus nih. Tapi waktu pas perjalanan sampai di spot mancing itu tiba-tiba itu badai, gelap semua. Itu gelombang, pas kita ada di tempat dimana teman-teman itu mereka jatuh di spot dimana mereka ngalamin kecelakaan. Jadi saya udah panik, ini ampun, ini sudah tidak lihat Pulau Biak, sudah tidak lihat ke daratan sama sekali, yang ada itu gelap, hujan badai. Jadi saya benar-benar ngalamin ya, pasti kita juga ngalamin, takut juga tidak bawa life jacket apa semua ya, atau ya pikir lagi ntar tiba-tiba langsung pendeta mati tenggelam, wah itu bahaya. Pasti kalau ditelan ikan terus dibuang boleh kayak Yunus ya, tapi ini nggak tahu, nggak ada ikan, yang ada hiu kali ya, gitu. Wah. Tapi akhirnya motoris ini dia mulai ingatin dan menyadarkan saya. Dia cuma bilang begini, Pak Pendeta jangan takut. Motoris ini orang Buton Islam. Ada sih orang Buton? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Jadi dia cuma bilang, Pak Pendeta jangan takut. Saya bisa bawa Pak Pendeta sampai di darat. Saya lihat kiri kanan tidak ada pulau ini, ya, tidak kelihatan benar-benar jarak pandang itu, tidak tahu kita ini arah kemana, timur kah, barat kah, nggak tahu. Tapi seorang motoris ini dia mengingatkan saya, menegur saya, akhirnya begini, saya mulai menyadari kenapa saya harus panik. Tuhan menyertai hidup saya, kenapa saya harus panik? Kalau memang saya mati hari ini, pasti saya akan mati. Kalau saya hidup hari ini Tuhan mengizinkan, pasti saya akan hidup. Dan betul puji Tuhan, akhirnya motoris itu dia mulai tabrak aja, Pak Pendeta jangan takut, pegang aja. Saya pegang dua-dua itu ya,
Iya, saya pegang dua-dua sambil ya istilahnya kalau pendeta biasa kalau dalam keadaan itu langsung nyembah Tuhan toh, nyanyi toh, iya, toh. Iya, langsung benar-benar serahkan ya, bukan ku serahkan ku, bukan, tapi tetap memuji Tuhan. Akhirnya ya kita lewatin, akhirnya kita ketemu pulau. Dia menyadarkan saya begini bahwa Tuhan itu menyertai. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita bisa sampai di tempat di mana kita inginkan. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita bisa sampai di tempat di mana yang menjadi tujuan kita. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita bisa sampai di mana janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Saya mau bilang begini buat kita semua, kalau hari ini janji Tuhan belum kau rasakan, tetap andalkan Tuhan, masih ada hari esok. Kalau hari esok belum juga, tetap andalkan, masih ada hari esoknya lagi. Selama masih ada hari esok, selama kita masih hidup, selama itu juga janji Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Jadi andalkan Tuhan, jangan andalkan diri kita. Saya kan saya punya power, saya punya kekuatan materi, saya punya dukungan banyak. Kami memulai pelayanan, kami benar-benar andalkan Tuhan. Nggak ada sponsor ya, atau nggak ada yang bawa nasi kuning seperti di tempat ini ada yang bawa nasi kuning. Kami suka sekali hari ini. Kayaknya kalau makan terus begini tiap minggu kami datang sarapan terus kami pulang lagi bisa ya. Iya. Karena apa? Karena benar-benar ada hal yang luar biasa. Bukan karena apa? Karena kita memulai sesuatu dengan andalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Mari teman-teman semua, kita bisa melihat sesuatu terjadi kalau hari ini kita mulai mengandalkan Tuhan bersama-sama. Pelayanan bisa ada, itu semua karena Tuhan. Amin. Bukan karena berdua, tapi pelayanan bisa ada, itu semua karena Tuhan. Pelayanan ini bisa ada bukan karena sponsor-sponsor yang ada, tapi semua karena Tuhan. Amin. Mulai hari ini andalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Selama kebenaran diberitakan di tempat ini, selama itu juga Tuhan pasti bela kebenaran itu. Amin. Kecuali kalau bukan kebenaran, ya saya nggak mendukung. Tapi selama firman Tuhan yang diberitakan di tempat ini, selama itu juga pembelaan Tuhan pasti nyata dan memberkati hidup kita. Amin. Jangan takut, tetap maju terus. Yang terakhir, iya 10 menit terakhir. Yang terakhir ini luar biasa ya. Bani Yehuda, Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun. Ini janji Tuhan waktu Musa mengatakan ini kepada Kaleb ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bisa memiliki powerful dalam hidup kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah coba tadi di atas, nanti dibaca sendiri aja. Tetap setia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tahun ini jemaat kami sedang masuk dalam tema yang namanya The Year of Loyalty, tahun kesetiaan. Karena kita sedang belajar tentang kesetiaan, karena kita sadar betul bahwa Tuhan ini, Alkitab bilang Tuhan ini udah setia kepada kita, walaupun kadang kita nggak setia sama Tuhan, betul ya? Kadang kita masih neko-neko, tapi Tuhan tetap setia. Sampai saya sempat katakan begini bahwa my loyalty is not for sale. Kesetiaan saya nggak dapat diperjualbelikan. Setia kepada Tuhan ini sangat susah. Banyak kita melihat hari-hari ini orang banyak meninggalkan Tuhan. Iya, kan? Banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena materi. Iya, kan? Saya kok ngikut Tuhan kok hidup saya nggak diberkati. Banyak orang ninggalin Tuhan karena apa? Karena binti-bintian. Iya, kan? Iya, saudara tahu binti karena Aminah. Iya, kan? Karena apa? Wah, karena nggak ada jodoh di gereja, cari di luar aja. Akhirnya banyak kasus yang saya lihat dan saya benar-benar tahu sendiri, banyak orang meninggalkan Tuhan.
Karena apa? Karena mereka nggak punya power dalam diri mereka. Kalau kita punya power dalam diri kita, makanya kita akan tetap setia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. My loyalty is not for sale. Kesetiaan saya nggak dapat dijual beli. Satu kali saudara tahu tentang Bileam. Saudara pernah dengar nama Bileam? Pasti saudara ingat Bileam itu keledai ya, atau keledai yang berbicara, betul ya? Nah, Bileam kalau saudara lihat itu nanti saudara baca sendiri Bileam dan Balak. Jadi Bileam ini diperintahkan sama Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Dia ditawarin dengan emas dan perak seistana penuh untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi Bileam berdiri dan memberkati bangsa Israel. Alkitab berkata Balak semakin marah. Kenapa saya udah bayar kamu, saya udah ngasih kamu semua, tapi kenapa kamu malah memberkati Israel? 2 kali begitu Bileam tetap memberkati Israel. Ketiga kali tetap memberkati Israel. Tapi akhir daripada cerita itu, Bileam akhirnya mati dengan pedang Israel. Kenapa? Karena ternyata ditemuin Bileam memberitahukan kelemahan Israel kepada Balak. Bileam bilang begini, kirim saja wanita-wanita ke Israel, maka mereka akan tidur ya wanita-wanita itu, kawin mengawinkan, dan akhirnya mereka kena kutuk. Ternyata akhir dari cerita itu Bileam berani menjual loyalitas dia. Dia memberitahukan rahasia untuk mengalahkan bangsa Israel. Kenapa? Ditawarin dengan harta yang banyak. My loyalty is not for sale. Bilang sama kiri kanan, my loyalty is not for sale. Kesetiaan saya tidak dapat diperjualbelikan. Coba kasih ingat dia lagi ya. Iya, kesetiaan saya sama Tuhan tidak dapat diperjualbelikan. Iya. Kalau sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Kaleb berani ikut Tuhan dengan setia, makanya dia ngalamin janji Tuhan. Kalau hari ini teman-teman semua tetap setia kepada Tuhan, saya percaya begini, kita pasti akan melihat hal yang luar biasa. Kalau kita di tempat ini dulu, jemaat kita tempat ini cuma 5 bulan ya, 5 bulan, 6 bulan. Kita bisa pindah ke tempat lain. Saya percaya mungkin kalau tetap setia dengan Tuhan, pasti teman-teman semua udah punya tempat yang lebih luar biasa lagi. Amin. Ya, mungkin semua udah gak cukup lagi. Anak-anak muda sudah banyak semua di tempat ini. Amin. Ya, walaupun mungkin anak-anak muda saya dari jemaat ini datang juga, tapi ini nggak masalah. Selama dia mau bertumbuh, dia bertumbuh ya. Yang penting kita tetap setia sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, kita bisa melihat janji Tuhan. Mari teman-teman semua miliki powerful dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap melangkah terus, move terus. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Tetap melangkah terus. Ada tantangan, ada rintangan, ada ocehan. Tetap melangkah terus bersama dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan buka jalan. Yang penting kita punya iman yang pasti, dan yang penting kita juga apa? Tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Dan yang penting kita juga apa? Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan materimu, jangan andalkan kekuatan skillmu, tapi andalkan Tuhan. Engkau bisa melihat mujizat yang terjadi. Ada banyak orang membangun di atas dasar yang pasir, dan ada orang bangun di atas dasar batu karang. Orang yang membangun di atas pasir berpikir bahwa sudahlah, kan cuma sementara, saya bangun aja. Tapi dia nggak tahu badai itu pasti akan datang. Ada orang yang bangun di atas karang karena dia berpikir ke depan, suatu waktu pasti ada badai, pasti saya bisa bertahan. Dan ketika badai datang, yang di atas pasir hancur, di atas batu karang dia tetap berdiri. Orang yang bangun di atas batu karang, karena Alkitab berkata, Jesus is my rock, ya, Tuhan adalah batu karang itu. Ya, kalau kita bangun di atas batu, ya bukan rock ya, maksudnya Yesus is my rock, batu karang ya, batu karang. Tuhan adalah batu karang. Kalau kita bangun di atas batu karang, kita bangun di atas the rock, ya, toh, maka pasti kita akan kuat. Badai apapun pasti kita akan kuat. Amin. Maka temukan dulu di mana batu karang. Ya, toh. Saya ngalamin betul. Kalau saya pergi mancing pinggiran ombak besar, satu kali saya tergulung sama ombak besar, saya pegang di batu karang itu. Saya pegang batu karang. Kalau saya tidak pegang di batu karang, itu ombak pukul dan narik saya ke laut. Tapi karena saya pegang di atas batu karang itu, saya bisa selamat. Kalau kita semua keluarga di tempat ini bangun, setiap apa yang kita kerjakan bangun di atas batu karang, badai boleh datang, tapi kita akan tetap berdiri. Amin.